11 kita beribadah di rumah. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya baik-baik saja. Ketemu lagi dengan Kakak Yuli, Kak Nori, Kak Rani, Kak Maksi. Ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau menyanyi dulu. Adik-adik kembali berdiri. Nah, kita sekarang akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Adik-adik ikutin kakak-kakak ya. Ayo Kak Maksi. Nah, lagu selanjutnya adalah Duduk Senang, Berjalan Senang. Adik-adik ikutin kakak ya. Adik-adik persiapkan Alkitab dan amplop persembahannya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan lagu Puji Yesus dari Kidung Ceria 129. Ikutin kakak ya. Ayo Kak Maksi. Bila
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama sepekan ke belakang, di mana kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan pada pagi hari Minggu yang indah ini, kami boleh berkumpul bersama keluarga kami untuk beribadah. Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk beribadah, memuji, memuliakan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami, Tuhan, yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kami mengerti akan maksud dan apa yang atas yang kami baca. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan firman. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama. Shalom adik-adik, apa kabar? Tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan Yesus ya. Nah, pada hari ini Kakak Grace yang akan membawakan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Nah, adik-adik boleh mempersiapkan pembacaan Alkitab kita ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat hari ini kami bisa beribadah kembali di tempat ini. Saat ini kiranya Tuhan Yesus mau memberikan hikmat, Tuhan Yesus yang mau memberikan bimbingan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yoel 2 ayat 28-29. Hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Adik-adik, hari ini bertepatan sebagai hari memperingati Pentakosta. Hari Pentakosta itu apa sih? Hari Pentakosta merupakan salah satu peristiwa penting yang ada di dalam Alkitab. Kenapa penting? Karena hari ini memperingati turunnya Roh Kudus setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kapan Pentakosta terjadi? Tadi kakak sudah bilang pada saat 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa sih Roh Kudus itu? Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah sendiri. Tadi seperti yang sudah dibacakan oleh teman kalian pada ayat yang ke-28, kakak bacakan lagi ya. Roh Kudus itu adalah Allah, sebab dari ayatnya yang ke-28 ada perkataan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, sekarang kita ingin tahu apa sih pekerjaan dari Roh Kudus? Roh Kudus seperti yang kita bisa baca kalau adik-adik membaca di kitab yang lain dalam Alkitab, bahwa pekerjaan Roh Kudus salah satunya seperti menghibur orang-orang yang sedang kesusahan, menolong, menguatkan iman orang-orang percaya, dan lain sebagainya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah tahu tentang siapa itu Roh Kudus dan apa pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, sekarang kakak mau memberi tahu bahwa Roh Kudus yang ada dan Roh Kudus yang dimiliki oleh murid Tuhan Yesus itu adalah sama dengan Roh Kudus yang ada pada diri kita. Adik-adik, jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan memiliki Roh Kudus, maka kita harus mau melakukan perbuatan-perbuatan yang diminta oleh Roh Kudus, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, sesuai tuntunan dari Roh Kudus. Perbuatan-perbuatan baik apa sih yang menyenangkan hati Tuhan, yang merupakan tuntunan dari Roh Kudus? Adik-adik, jika adik-adik ingin berbuat baik, contoh, sekarang kan sedang pandemi COVID-19. Misalnya adik-adik melihat ada teman adik-adik atau ada orang yang kesusahan. Misal adik-adik melihat teman yang kelaparan karena tidak mempunyai makan, maka adik-adik bisa bilang ke mama atau ke papa untuk membantu teman kalian atau orang yang kalian lihat. Ya, jadi
ada kelebihan makanan, kalian bisa bantu ya. Dan kalian tidak perlu jauh-jauh membantu orang atau teman kalian. Misalnya, kalian ingin membantu teman kalian yang ada di negara lain, contohnya di Afrika. Padahal di Cimahi masih banyak teman kalian yang membutuhkan atau orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan dari adik-adik. Teman-teman atau orang-orang yang tadi disebutkan boleh jadi tetangga, teman kalian di sekolah, atau teman di sekolah minggu yang ada di gereja. Nah, adik-adik, itulah salah satu contoh perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan dan didorong oleh tuntunan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Ya, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk berdoa. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami dari hari ke hari hingga saat ini. Dan pada saat ini juga kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah juga Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami dalam melakukan apapun yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang kami perkatakan, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami, untuk papa, mama, oma dan opa, kakak dan adik, dan om dan tante. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Pendeta Martina Nanlohir Latu Perisa sebagai Ketua Majelis Jemaat dan Presbiter Gereja di Gereja GPIB Immanuel Cimahi. Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, yang mana Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan minggu ini dalam rangka memperingati turunnya Roh Kudus. Sekarang kita akan menyambut firman Tuhan dari Kidung Ceria 308, Roh Kudus turunlah. Nyanyi sama-sama ya. nomor 356, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, mari kita doakan persembahan syukur kita secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. 1, 2, 3. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sebelum kita berdoa berkat, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau dari Kidung Ceria 358. Kita yang bersama-sama. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah online kita ya.
Sebelumnya kita akan berdoa, doa berkat. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami sudah melaksanakan ibadah online kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan melalui perantaraan Roh Kudus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap di rumah saja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, jangan lupa belajar, mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu dan Bapak Guru. Kami mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.